طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله أيها الإخوة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا من قراءة الكتاب السنة لعبد الله ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah, yaitu beliau adalah anak Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau wafat pada tahun 290 Hijriah. Jadi kitab yang akan kita baca ini, barakallahu fikum, ya, ini merupakan penjelasan daripada aqaid, ya, i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di dalam mereka beragama, ya, di dalam mereka berislam. Kemudian juga pemaparan dari bantahan-bantahan mereka, ya, terhadap firqah, ya, firqah-firqah menyimpang beserta para tokohnya. Ya, makanya kitab ini dinamakan kitab As-Sunnah. Ya, ketika disebutkan kata As-Sunnah, barakallahu fikum, kita ulangi lagi, maknanya adalah akidah, ya, asy-syariah, i'tiqad, at-tauhid, ya, apalagi akidah, ya, seperti itu. Itu makna daripada As-Sunnah. Ya, As-Sunnah di sisi para ulama salaf, ya. Jadi kitab As-Sunnah waradu alal Jahmiyah, ya, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, Mu'atilah, ya, firqatud dolal, ya, beserta para tokoh-tokohnya, ya, bagaimana para ulama salaf, ya, seluruhnya mereka itu ijma', ya, terkait pengkafiran terhadap Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Ya, kita mulai mengenal ulama salaf yang sebelumnya kita hanya belajar, barakallahu fikum, hanya mengenal ulama-ulama khalaf, ya, atau ada sebagian orang yang mereka itu membacakan kitab-kitab para salaf tapi mentahrif, ya, menyelewengkan daripada yang ditujukan sebenarnya daripada keyakinan para salaf ketika mereka itu beragama. Ya, jadi secara gamblang, ya, sedikit orang yang benar-benar mempelajari kitab ini, apalagi sampai membacanya, ya, mendakwahkannya, ya, dan kitab para salaf itu banyak, kutub a'immatis salaf itu banyak, ya. Di antaranya adalah yang kita baca hari ini, kitab As-Sunnah milik Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu jami'a. Ya. Inilah pertemuan yang ketiga. Ya, fa insyaallah taala kita lanjutkan membaca daripada asar selanjutnya, dan kita sudah sampai kepada asar yang keenam, ya, asar yang keenam. Ya, kalau kita mempelajari, ya, manfaat atau keutamaan dari membaca kutub para salaf, ya, kitab-kitab para salaf, ya, ini begitu luar biasa, ya, seakan-akan kita adalah orang yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, bersama para tabi'in atba'ut tabi'in, ya, seakan-akan kita bersama dengan mereka. Kita mengenal siapa itu para salaf, ya, bagaimana mereka itu beragama, ya, bagaimana mereka itu menjaga din mereka dari berbagai macam kerusakan, ya, tidak sebagaimana orang-orang yang mereka itu hanya menukilkan bagaimana akhlak para salaf, ya, tapi mereka sedikit membahas akidahnya para salaf, ya, seperti itu.
Ya, padahal para salaf ini adalah orang yang paling keras mereka terhadap berbagai macam penyimpangan, bahkan sampai puncaknya kekafiran. Ya, nasallahu alaihi. Dan mereka itu tidak memberikan ruang bagi siapa saja yang mereka itu membawa bid'ah-bid'ah kekufuran. Ketika juga disebutkan oleh para salaf itu bid'ah, maksudnya adalah bid'atul kubro, i'tiqad, ya, kekafiran maksudnya, bukan bid'ah-bid'ah yang sebagaimana umumnya diketahui oleh orang-orang hari ini, bukan. Tapi bid'ah itu maksudnya kekufuran, sebagaimana as-sunnah tadi maksudnya adalah akidah. Ya, para ulama salaf itu sangat tegas, ya, dan yang mereka lihat itu adalah usuluddin. Ya, para gembong-gembong tokoh-tokoh kekafiran itu, barakallahu fikum, ya, mereka adalah orang-orang para pembesar di kalangan para ulama, ya, dan akan kita bacakan nanti insyaallah taala. Mereka adalah orang-orang para ubat, juhad, ya, orang-orang yang zuhud, ahlul ilm, tapi tidak menafikan dari pengkafiran kepada mereka ketika mereka membawa bid'atul kubro. Ya. Adapun orang hari ini, ya, mereka membaca kitab para salaf, tapi dipilih-pilih, dipilah-pilah seperti apa prasmanan yang bisa diterima, yang sekiranya sesuai dengan, ya, pasar, sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil. Kalau tidak sesuai dengan, ya, selera pasar, maka mereka buang, ya, yang berkaitan dengan panggung mereka, ya, yang kata mereka itu adalah dakwah mereka, seperti itu. Para salaf tidak membedakan hal tersebut. Mereka sebutkan siapa saja yang mereka itu membawa kekafiran, walaupun satu kekafiran. Perhatikan di sini, bisa dilihat di banyak kitab para salaf, ya, di antaranya Al-Usul I'tiqad Al-Lalikai, di sana disebutkan Syarhus Sunnah Al-Barbahari dan banyak lainnya. Satu saja kekafiran meruntuhkan seluruh, ya, kebaikan-kebaikan dan amal-amal seseorang. Bahkan Allah sendiri telah menyebutkan fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya, kalau orang itu terjatuh kepada kekafiran, maka hapus seluruh amalnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini kejahmiahan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, sesuatu yang sudah sepatutnya untuk kita menghidupkan kembali, ya, dinnya para salaf, ya, yaitu Islam. Selain din para salaf itu bukan Islam, seperti itu, ya. Jadi beragama dengan agamanya para salaf ittiba, sebagaimana, ya, Ibnu Mas'ud ketika diminta nasihat oleh salah seorang, ya, tabi'in kalau tidak salah, ausoni, berikan aku wasiat, ya, alaika bi ittiba, ya, bil ittiba, wajib untuk engkau itu berittiba, wa alaika, apa namanya, memulai untuk, apa namanya, membuat perkara-perkara yang menyelisih daripada i'tiqadnya Ahlus Sunnah. Atau sebagaimana perkataan Al-Auza'i, alaika bil atharis salaf, atau perkataan yang lainnya alaika bil amril atik, ya, alaika bil amril awal, dan seterusnya. Jadi jangan dipilah-pilah, ya. Jangan dipilah-pilah ketika kita ingin mengikuti para salaf, ya. Jangan hanya sekedar slogannya aja. Ya, slogannya saja, ya, mereka mengatakan Al-Qur'an was sunnah bifahmi salaf. Ya, bifahmi salaf apanya? Ya, kenapa enggak mereka katakan bifahmi syekh, ya, bifahmi ustad, ya, atau bifahmi, ya, al-aqli, seperti itu. Jangan mereka katakan bifahmi salaf, enggak, mereka bukan mengikuti para salaf, ya. Mereka tidak beragama dengan agamanya para salaf. Nasallahu alaihi. Ya, jadi ini pentingnya kita membaca kitab-kitab para salaf dengan jujur, ya, memperhatikan juga dari tahqiqnya, kemudian siapa yang menyampaikan, karena Jahmiyah juga, ya, membacakan kitab-kitab para salaf. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik, orang-orang murtad, ya, mereka membaca Al-Qur'an, mereka salat, saum, haji, dan sebagainya. Ya, apalagi sekedar hanya membacakan kitab-kitab para salaf. Ya, harus diperhatikan seperti itu. Adapun jika tidak ada lagi yang selamat, ya, sudah kembalikan kepada matan, ya, kembalikan kepada matannya, seperti itu. Ya. Jangan dibaca tahqiqnya.
ya, atau hanya sekedar wawasan saja. Kita fokus kepada matan. Ya. Taib, kita lanjutkan ya pelajaran kita dari kitab As-Sunnah di Abdillah. Kita masuk pada asar yang keenam. Taib. Kemudian qala Abdullah, berkata Abdullah, sami'tu abi, ya ini seperti biasa beliau menyebutkan abi, ya bahwasanya beliau mendapatkan ilmu dari ayahnya, yaitu siapa? Abu Abdillah, ya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sami'tu abi rahimahullahu yaqul, bahwasanya beliau Al-Imam Ahmad mengatakan idza kana al-qadi jahmiyan fala yashhadu indahu. Ya, dan ini dikeluarkan di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, ya milik siapa? Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali, ya, dan di lafaz yang lain, ya di dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra, la tashhadu indahu, ya semakna, ini semakna, ya ini semakna, tidak menunjukkan perbedaan, ya. Jadi kata Abdullah, aku mendengar dari ayahku Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, barakallahu fikum, apabila ada seorang qadhi, ya, seorang qadhi, hakim, ya, seorang hakim yang memutuskan perkara hukum bagi masyarakat, kan seperti itu. Ya, yang bersengketa dan sebagai macam lainnya, maka apabila didapati seorang qadhi tersebut Jahmiyah, ya, Jahmiyah, seorang Jahmiyah. Ini harus dipahami, Jahmiyah ini jangan difahami secara umum. Maksudnya ya sudah Jahmiyah seperti itu. Ya, kita harus benar-benar mengenal takrif Jahmiyah, ya. Jahmiyah seperti apa? Ya. Jadi Jahmiyah itu adalah, ya, dikatakan Al-Imam Ahmad ada salah satu turuk, ya, ada 3 Jahmiyah. Ya, ada yang mengatakan dengan jelas Al-Qur'an itu adalah apa? Makhluk. Ada juga yang mengatakan, ya, yaitu dia bid'ah al-waqifah, tawakuf, ya, terkait permasalahan Al-Qur'an. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya ya ini adalah bid'ah kekafiran dari kelompok al-lafziyah, ya al-lafziyah, sebagaimana yang dibawakan oleh Ahmad Syaraq, kemudian siapa? Al-Karabisi, Al-Bukhari, ya, dan yang semisalnya, ya, yang mengatakan bahwasanya membeda-bedakan apa namanya? Ya, antara masdar, fiil, ya, fa'il, itu dibedakan. Ya, lafziyah seperti itu. Bacaanku, tilawahku di dalam Al-Qur'an, bacaanku terhadap Al-Qur'an kan seperti itu. Ya, kemudian kitabah, kemudian kertas dan sebagainya, ini perkataan Jahmiyah, ya, lafziyah, ya. Dan tidak pernah para salaf itu, ya, berkata seperti itu, berpendapat seperti itu, ya. Ya. Jadi mereka mengatakan Al-Qur'an itu apa namanya? Kalamullah, tapi lafaz kita di dalam Al-Qur'an, bacaan kita di dalam Al-Qur'an itu adalah barakallahu fikum, ya, yaitu adalah makhluk. Ya, ini ada pembahasannya sendiri. Ya. Ini perkataan Jahmiyah lafziyah seperti itu, ya. Ini telah dibantah oleh para ulama salaf, ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dari sisi bahasa, dari sisi lughah, ya. Beliau Imam Ahmad adalah seorang Arab asli, bukan ajam, bukan. Ya, dia faham bahasa, ya. Dan bantahan terhadap Al-Karabisi yang mengatakan seperti itu, Al-Qur'an adalah kalamullah, na'am, tapi lafaz kita di dalam bacaan kita di dalam Al-Qur'an itu adalah makhluk. Bahkan mengkafirkan siapa saja, ya, yang tidak menyatakan sebagaimana pendapatnya Al-Karabisi, ya, seperti itu. Dan Karabisi tidak bertemu dengan Al-Bukhari, ya, tapi pemikirannya itu adalah sama seperti itu. Ya, jadi bukan berarti Al-Bukhari itu mengambil pemikiran Al-Karabisi, tidak, ya. Tapi namanya sesat, kekufuran itu satu milah, seperti itu, ya. Ada penjelasan tersendiri. Jadi seperti itu, di antara Jahmiyah ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya, ada yang tawakuf dari permasalahan Al-Qur'an yang disebut dengan kelompok Al-Waqifah, ya. Ada yang berkata lafaz atau tilawah bacaan Al-Qur'an kita adalah makhluk, tapi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam banyak ayat,
ya, apa namanya, ketika kaum musyrikin dalam surat apa, surat Al-Baqarah, wa in istajarakal musyrikuuna hatta yasma'a kalam Allah. Ya, sampaikan ketika orang-orang musyrik itu meminta suaka kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, ya, maka lindungilah mereka sampai mereka apa? Yasma'a kalam Allah, mendengar kalamullah. Ya, yang dibacakan itu kalamullah bukan makhluk. Ya, yang dibacakan itu adalah kalamullah bukan makhluk. Jadi banyak sekali ayat yang menyebutkan seperti itu. Ya, apakah Jibril membawa ya Al-Qur'an kepada Muhammad SAW ketika mentalkin kepada Rasulullah SAW itu adalah makhluk? Ah, ya, jadi pahami dulu apa itu lafziyah, ya, atau itu jahmiyah, ya, seperti itu. Dikatakan khalqu af'alil ibad, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk. Naam, ya, enggak ada yang mengingkari ini. Tapi ketika pembahasan ya secara khusus ya terkait Al-Qur'an, kemudian membuat tafsilan-tafsilan atau taksilat yang keluar daripada ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, hada huwa kufrun, ya. Dan permasalahan lafdiyah ini adalah syirkul akbar, ya. Pelakunya musyrik, kafir, murtad, seperti itu. Ya. Taib. Atau Jahmiyah yang mereka itu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan banyak lainnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, jadi Jahmiyah ini banyak, ya, seperti itu. Kezindikan, kejahmiyahan, ya. Ini Jahmiyah. Jadi ketika ada qadhi atau hakim, barakallahu fikum, sedangkan dia ya berpemahaman dengan pemahaman Jahmiyah, maka fala yashhadu indahu. Ya, jangan meminta persaksian darinya, jangan bersaksi di hadapannya, jangan. Ya, ini orang Jahmiyah, ya, buat apa? Ya, orang kufur, ya, orang kafir kan seperti itu. Jahmiyah jangan. Ya. Seorang yang menakwilkan sifat-sifatnya Allah, ya, menafikan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, ditakwil dengan apa? Ya istaula misalnya. Ada seorang ulama besar, ya, yang ma'ruf, ya, yang diteladani oleh orang-orang mutaakhirin tapi ya berpemahaman Jahmiyah dan bukan hanya satu pemikiran, ya, bahkan beberapa pemikiran dan itu pemikiran kufur semuanya, ya, pemikiran kufur, syirik akbar semuanya. La haula wala quwata illa. Di antaranya menakwilkan sifat istiwanya Allah Subhanahu dengan istaula, ya. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam surat Al-Baqarah? Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, Rasul itu menerima ya dengan bertahkim kepada apa saja yang telah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang datang kepadanya, wa ilaihi, ya, wal mu'minun, dan demikian juga orang yang beriman. Qulun amana billahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Seluruhnya beriman, ya. Sebagaimana dalam surat apa? Ali Imran juga disebutkan, ya, wa ammar rasikhuna fil ilmi yaquluna amana billahi, ya, min indi rabbina. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kenapa para ulama salaf barakallahu fikum mengkafirkan Jahmiyah, ya? Karena Jahmiyah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalih mereka, istidlalnya mereka untuk tanzih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaannya kepada makhluk, itu karena akal mereka yang sudah tidak sampai kepada nas, kepada nusus Al-Qur'an was sunnah. Dan mereka nggak pernah berpendapat dengan pendapatnya para ulama salaf. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hatta Nabi SAW sendiri. Ya,
para ulama salaf di antaranya Al-Imam Syafi'i berlepas diri dari pemahaman Asy'ariyah. Ya, karena akal mereka tidak sampai untuk mencerna. Berbeda dengan orang beriman, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa bertanya bila kaif, bila ta'til, ya, dan seterusnya. Ya. Mereka Mu'attilah akhirnya menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Tanzih, mensucikan. Ya, ini nggak diterima. Karena apa? Mereka kekufuran, terjatuh kepada kekufuran, ya. Menafikan sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, ya, dengan begini dan begitu dan seterusnya. Bahkan menuduh ahlu sunnah sebagai mujassimah. Padahal dari ketidaktahuan atau ketidakmampuan mereka untuk menerima dalil, mereka sendiri yang sebetulnya terjatuh ke dalam pemikiran mujassimah, tajsim. Kenapa? Karena dengan pemikiran mereka itu menggambarkan Allah, misalnya Allah memiliki aliyat, ya kan? Allah memiliki apa? Allah memiliki sifat ad-dhahik, tertawa, ya, memiliki basar, ya. Allah akan dilihat dan seterusnya dari sifat-sifat dan nama-namanya Allah. Mereka menganalogikan dengan akal mereka. Mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ketika mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka nggak bisa nih menerima ini. Akhirnya mereka apa? Mencari cara untuk apa? Mensucikan Allah. Mereka sudah terjatuh ke dalam tajsim. Iya, seperti itu. Sudah menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka yang terjatuh ke dalam tajsim. Akhirnya mereka apa? Mencari cara lain, yaitu mentakwil. Ya, ditakwil. Kalau Allah istiwa berarti maknanya istaula. Aliyat maknanya apa? Kekuatan, seperti itu. Ya, nas'al sama afiyah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah menerima sepenuhnya dari apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, dari apa yang Allah telah jelaskan terkait, ya, barakallahu fikum, nama-namanya, sifat-sifatnya terkait dirinya sendiri. Allah yang telah menjelaskan dan dijelaskan kembali oleh Nabi SAW, para sahabatnya, semuanya taslim lillah. Gak ada yang mentakwil, gak ada yang mengomentari, gak ada yang bertanya. Ini ahlus sunnah. Berbeda dengan mujassimah yang memang mereka menyerupakan kepada makhluk. Ya, bahkan kita menghati-hatikan untuk seseorang itu tidak membayangkan atau menganalogikan, ya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terima, ya, terima dan imani, ya, terima dan imani seperti itu. Ini perbedaan yang sangat jauh. Nah, tapi memang sudah sunnatullah sebagaimana perkataan para ulama seluruhnya, ya, dari sifat-sifat, ya, ahlud dhalal itu menuduh orang yang bukan pada tempatnya, bukan pada sifatnya, bukan pada hakikatnya, seperti itu. Seperti ahlus sunnah dituduh sebagai mujassimah, kharij dan semisalnya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti itu, ya. Ini tegasnya para salaf, ya, di antaranya Imam Ahmad, apabila ada seorang qadhi Jahmiyah, maka jangan engkau mempersaksikan atau, ya, di hadapannya, seperti itu. Ya. Nah, kita baca di dalam Sunan Ibnu Majah, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah, mana Sunan Ibnu Majah? Ya, terkait pada bab di Sunan Ibnu Majah, ya, pada bab, ya, fima ankaratil Jahmiyah, ya. Dan di antaranya ada kita baca tentang bagaimana para ulama ini, ya, begitu kerasnya terhadap Jahmiyah. Kita baca pada asar yang 198 di dalam Sunan Ibnu Majah. Haddatsana Hisham bin Ammar, ya, Hisham bin Ammar, ya, wa Muhammad bin Sabah. Qala, keduanya telah berkata haddatsana Abdul Aziz, ya, Ibnu Abi Hazm, ya, Ibnu Abi Hazm. Ya, Ibnu Abi Hazm ini kalau tidak salah, barakallahu fikum, gurunya Ibnu Abi Hazm, ya. Kalau tidak salah Al-A'raj, ya, Abi Hazm Al-A'raj, barakallahu fikum.
Ini di antara murid daripada Abu Hurairah. Ya, hadatsani abi an Ubaidillah ibn ya Miksam an Abdullah ibn Umar, ya, dari Abdullah ibn Umar, sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Umar. Ini Abdullah ibn Umar adalah salah seorang yang masih ingat pada pertemuan yang pertama atau di kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali, adalah salah seorang yang mengkafirkan Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawan. Ya, satu saja penyimpangannya, itu apa? Permasalahan takdir, qadariyah. Iya. Annahu qol, bahwasanya Abdullah bin Umar dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Nabi SAW beliau bersabda. Ya, beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Barakallahu fikum. Ya, sami'tu Rasulullah SAW wa huwa alal minbari yaqul. Nabi SAW pada saat itu di atas mimbar. Perhatikan di sini. Barakallahu fikum, hadis yang sangat ya mulia, sanad yang sahih. Ya, beliau di atas mimbar pada saat itu. Ini Abdullah bin Umar nih, ya, yang menyampaikan. Ya, sanadnya sahih. Nabi SAW beliau bersabda, ya, apa kata Nabi SAW? Ya khudul jabbaru samawatihi wa ardoyahu, atau di tempat lain wa ardohu, ya. Di sini wa ardoyahu biyadihi, ya. Al-Jabbar yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'il. Wa ardoyahu samawatihi, ya, biyadihi, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ya, akan apa namanya? Mengambil, menggenggam, melipat, ya, seluruh langit dan bumi dengan tangannya biyadihi. Ya, perhatikan biyadihi. Apa kata Nabi SAW? Wa qabada biyadihi. Ya. Kemudian Nabi SAW apa? Memberikan contoh, ya, memberikan contoh kepada para sahabatnya di atas mimbar. Perhatikan di sini, ya. Nabi SAW memberikan contoh dengan telapak tangannya, menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menggenggam apa namanya nanti di hari kiamat seluruh isi langit dan bumi. Ini menggambarkan seperti itu Nabi SAW, ya, dengan telapak tangannya, dengan jari jemarinya, wa qabada biyadihi faja'ala, ya, yaqbiduha wa yabsutuha, ya. Summa yaqul, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annal jabbaru ainal jabbarun, ainal mutakabbirun." Ya, akulah Al-Jabbar kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana para orang-orang yang bersifat seakan-akan mereka menguasai dari kalangan hukam, ya, orang-orang yang diktator, orang yang penguasa yang merasa diri mereka itu dapat menandingi Al-Jabbar, ya, orang yang berbuat semena-mena, orang yang ya melampaui batas dari kalangan para tawagid dan seterusnya. Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Ya, mana orang yang sombong? Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti itu. Ya, akulah Al-Jabbar kata Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yatamayyalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an shimalihi. Saking bersemangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas mimbar menyampaikan hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum akan menggenggam, melipat seluruh isi langit dan bumi. Bahkan Nabi SAW menggambarkan dengan tangannya, dengan tangan beliau, ya, untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat, seakan-akan beliau itu yatamayyalu Rasulullah SAW an yaminihi wa an shimalihi, ya, bergerak sangat cepat, ya, bergeser, berpindah dari kiri ke kanan seperti itu, ya. Nabi SAW itu menyampaikan dengan penuh apa namanya? Semangat, ya, memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, ya. Hatta nazartu ilal minbari yataharraku min asfali syai'in minhu. Sampai-sampai apa? Ya, kata Abdullah ibnu Umar yang mengkisahkan riwayat hadis ini, ya, hatta nazartu, seakan-akan aku telah melihat bahwasannya ilal minbari terhadap mimbar tersebut yang dinaiki oleh Rasulullah SAW itu yataharraku, bergoyang, bergoncang, hampir-hampir roboh, ya. Kemudian seakan-akan akan keluar min asfali syai'in minhu,
dari bawahnya itu sesuatu, ya. Saking Rasulullah SAW itu bergerak begitu cepat, ya, begitu bersemangat, ya, memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, ya. Kemudian hatta ini, sampai-sampai aku itu aku mengatakan asaqitu huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah Rasulullah SAW akan jatuh ini, ya. Beliau begitu semangat mendakwahkan, ya, memberikan pengajaran, menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, ya. Masya Allah, ya. Jadi para sahabat, ya, mereka taslim dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, apakah Rasulullah SAW mujasimah? Ya, hadis sahih. Ya, hadis sahih. Ya, hadis sahih. Isnadus sahih Abu Hazm afwan, Abu Hazm di sini bukan Al-A'raj, ya, tapi dia adalah, ya, Salamah ibn Dinar, ya. Salamah ibn Dinar. Tayyib. Ya, minta maaf karena namanya rawi, ya, terutama dalam ilmu hadis, ya, ini yang ditempuh oleh para mahasiswa, ya, ketika mereka mencari untuk mengeluarkan takhrij hadis, mengenal nama-nama rawi, itu nama bukan cuma satu, ya. Ibinnya apalagi ketika mencari ibn, ya, ibn fulan, ya, nama-namanya sama, ya. Taib. Jadi Abu Hazm di sini adalah Salamah ibn Dinar, ya, bukan Abu Hazm Al-A'raj, murid daripada Abu Hurairah. Taib. Ya, memang ini pelajaran-pelajaran tinggi semua, ya, pelajaran tinggi semua. Ya, jadi ini sanadnya sahih, ya, Abu Hazm Salam ibn Dinar. Ya, di nuskah yang lain, ya, dicetakan yang lain, didapati bahwasanya tadi, ya, maf'ulun bihi di sana ardahu, bukan ardoyahu, tapi di sini ardoyahu di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Ada dua ini, ya. Jadi seperti itu. Ya, ini bentuk daripada pengajaran Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Bahwasanya Allah memiliki apa? Kesimpulannya di sini, syahidnya, Allah memiliki al-yad, dan Allah memiliki nama yaitu apa? Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar. Bahkan Allah menantang mana Al-Jabbar yang lainnya dan Al-Mutakabbirun. Ya, dari kalangan makhluk-makhluknya mana? Ya, akulah Al-Jabbar kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memiliki al-yad yang akan melipat, ya, seluruh isi langit dan bumi, ya, barakallahu fikum, pada hari kiamat nanti. Seperti itu. Ya, dalam Sunan Ibnu Majah. Tayyib. Ya, kita masuk kembali. Ya, iya, pada bab Fima Ankaratil Jahmiyah. Bahkan ada perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Malik ibn Anas, ya. Perkataan yang sangat indah, ya. Apa kata beliau? Perhatikan di sini, barakallahu fikum. Awa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammadin lijadala haula. Ya, kata Imam Malik, begitu indah sekali perkataan beliau. Ya, ini taslimnya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, apa kata Imam Malik? Awa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammad lijadala haula. Apakah setiap kali datang, ya, kepada kita orang yang lebih pandai berdebat, ahlul jidal. Yang namanya orang berdebat, berjidal, tentu punya ilmu di atas ilmu, ya. Hanya orang yang jahil murakab yang dia itu berjidal tapi nggak punya ilmu. Ma'ruf, bahwasanya maklumnya di sini adalah orang yang berjidal itu punya ilmu. Ilmu bahasa, ilmu lugo, ilmu mantik, ilmu apa lagi, ilmu usul, ilmu fikih, ilmu peki, ilmu apa lagi, semua punya. Makanya dia berjidal. Ya, makanya sudah kita sebutkan di antara, ya, kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah untuk meninggalkan apa? Tarkul miro, meninggalkan perdebatan, wal jidal, wal kusuma, dan seterusnya. Tapi terkadang suatu waktu diperbolehkan untuk berjidal. Di dalam kitab As-Sunnah sudah kita bacakan, barakallahu fikum, di awal-awal itu, ya. Kapan seseorang itu dia boleh untuk apa? Berjidal? Tentunya dia seorang alim, rasikun fil ilm, sabat di atas tauhid was sunnah. Orang yang zuhud, bukan orang yang tergiur dengar dunia, ya. Karena berjidal itu taruhannya adalah agama,
bukan lagi sekadar apa, pribadi, bukan, agama. Ya, sudah kita bacakan di dalam kitab As-Sunnah, ya, milik Al-Imam apa namanya, Abu Daud As-Sijistani Al-Hambali. Ya. Begitu indah sekali perkataan Imam Malik, ya. Apakah setiap kali datang seorang yang lebih pandai berdebat daripada orang yang lain min rojulin tarokna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammad lijadal haula. Apakah kita akan meninggalkan nih, ya, apa yang telah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paham maksudnya? Yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Athar, ya. Karena apa? Karena kepandaian berdebat mereka, lijadal haula, ya. Jadi seorang itu apa maksudnya di sini? Seorang itu yang pertama harus pakem di dalam agamanya. Yang dipegangi yang pertama kali itu usuluddin, ya. Barakallahu fikum. Jadi usuluddin yang dipegang, ya. Usuluddin itu apa? Seperti itu. Menurut pemahaman siapa? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Di dalam riwayat Ibnu Husain, ya, dalam hadisnya Nabi SAW beliau mengatakan apa? Khairu ummati al-qarnul ladzi bu'istu fihim. Sebaik-baik umat itu adalah umat yang aku itu diutus di tengah-tengah mereka, ya. Summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalau apa laya apa yalunahum, ya. Kemudian orang setelah mereka, kemudian apa kata Imran bin Husain, ya, apa namanya, kata beliau, wallahu a'lam, kata beliau. Asalisa azakar asalisa amla. Ini bentuk ketawa, ini sudah kita sebutkan. Kita bacakan hadisnya. Ya, adalah mereka kurun terbaik, ya. Khairul qurun, tapi enggak semua yang hidup di dalam khairul qurun itu adalah orang-orang yang aslam. Ya, enggak semua, illa man rahimallah. Tapi kita tahu bahwasanya di sana terdapat apa? Generasi terbaik, ya. Generasi 300 Hijriah itu pegangi, ya, ijma'nya mereka. Ya, ketika disebutkan ashabul hadis maksudnya para sahabat, ya, tabi'in atba'ut tabi'in, ya. Ketika disebutkan tentang mereka itu pegangi agamanya mereka, ya. Bukan ashabul hadis itu maksudnya para muhaddisin di zaman sekarang, bukan. Ya, bukan. Atau di hadis yang lain apa? Ya, alaikum, kalau tidak salah riwayatnya tadi tertukar, ya. Intinya Nabi SAW beliau mengatakan apa namanya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin min ba'di. Ya, apa kata Nabi SAW? Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelahku. Itu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan seperti itu. Ya, dan gigit dengan gigi geraham bin nawadis, ya, dengan gigi geraham sunnah-sunnah mereka, seperti itu. Ya. Ini pentingnya kita mempelajari ilmu para salaf, ya, untuk memegangi, ya, gigit dengan gigi geraham, mati di atasnya, seperti itu. Ya. Ini zaman kekafiran, zaman riddah, zaman nasallallahu afiyah, ya. Orang semua sudah, ya, enggak ustadz, enggak syekh, enggak apalagi orang awam, semua kufur semua. Ya, sudah zaman kekafiran. Pegangi, ya, itikadnya para salaf, agamanya para salaf, ya. Ini perkataan yang sangat indah. Untuk seseorang itu jangan pernah meninggalkan hanya karena apa? Ya, meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya karena mendapati ada orang yang pandai berdebat, orang yang pinter, ya, asqiyaul alam, ya. Ya, ahli lugah, ahli bahasa, ahli mantik, ahli nahu, ahli sorof, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zukhrufal qaul gururon. Ya, zukhrufal qaul gururon. Ya, dalam surat apa itu? Zukhrufal qaul gururon. Ya. Orang yang pinter sekali kalau ngomong itu, ya, dibikin indah, dibikin, ya, menarik perhatian. Ah, ini syaitan dari kalangan manusia. Jangan tinggalkan perkataan Nabi SAW dan i'tiqad para sahabatnya dan juga tabi'in atba'ut tabi'in. Ya, ya, wa kullama ja'ana ar-rajul ajdala min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijadalah haula. Ini perkataan Al-Imam Malik radhiyallahu an. Ya, sangat indah. Ya. Baik, sekarang kita masuk kepada asar yang ke berapa? Ketujuh, ya. Haddatsanil Hasanu ibnu Isa maula Abdullah ibnu Mubarak, ya.
Ya. Hadatsana Hasan bin Isa maula Abdullah ibn Mubarak hadatsana Hammad bin Qirat qala sami'tu Ibrahim ibn Tahman Allah ya Ibrahim ibn Tahman ini ulama besar, ulama kibar, alim ya. Dia mengatakan yaqul al-jahmiyatu kuffar wal qadariyah kuffar. Takfir ini ya, pengajian takfir ini, khariji ya, kafir-kafirkan orang ini. Ya, nasallallahu ya, ini pengajian kharij apa bukan? Ya, kan gitu. Udah bahas kafir-kafir ini. Kalau dikatakan khariji, takfiri, haddadi, ya rajulun syadid, alhamdulillah kalau yang mengatakan itu orang-orang murtad kan seperti itu. Alhamdulillah ya. Tapi kalau yang mengatakan orang Islam, ya kita justru takut seperti itu. Tapi kalau yang mengatakan orang murtad, ya kafir murtad, walhamdulillah ya, mau dia ngomong sepanjang lidah mereka sampai berbusa mengatakan khariji 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 haddadi ya, masalah afiyah, enggak ada masalah ya. Kita berpegang dengan apa? Dengan i'tiqadnya para salaf ya. Ada sebagian mereka itu mengatakan riwayat para salaf, akidahnya para salaf cukup apa namanya? Barakallahu fikum, bentuk kekurang ajaran mereka itu apa? Ya, cukuplah periwayatan para salaf itu dibacakan apa? Diriwayatkan saja oleh mereka, nggak perlu lagi disampaikan. Atau ada juga yang berpendapat ya, sebagaimana Al-Qu'aimi ya, Al-Hambali dengan kurang ajarnya menukilkan perkataan dari siapa? Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah. Ya, harus jangan mengajarkan pelajaran para salaf, akidahnya para salaf itu untuk umum. Harus dicerna dulu, harus melewati apa? Ya, pengajarannya para khalaf, ya, pengajaran para khalaf. Qatalahumullah, ya, qatalahumullahu Jahmiyah, Zanadiqah, ya, haula'i kuffar, najis, anjas, haula'i anjas, ya, Jahmiyah, Zanadiqah, kuffar, ya, orang kafir seperti itu mereka. Ya, dengan keilmuannya mereka, dengan gelarnya mereka, ya, merasa sok tahu dari para salaf, ya, menghati-hatikan, justru mereka menghati-hatikan para salaf, ya, untuk seorang itu tidak sembarangan membaca kitab salaf sampai dikatakan takfiri, ya, orang bejat. Kata Imam Ahmad ketika ya ketika terjadi mihnah itu sebagai dalam sunnah al-Khalal, ya, seharusnya kita jangan ngomongin tentang permasalahan takfir, ya, ngomongin Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk, ya, menyindir Imam Ahmad seperti itu, ya. Kemudian Imam Ahmad apa? Tabassam, tersenyum, kemudian kan apa? Haula'i apa? Qaumus su, ya. Ini kelompok orang-orang bejat, ya, kata Imam Ahmad. Orang-orang najis, seperti itu, ya. Mereka berlindung di balik akhlak apa? Adab, ya, apalagi ya ilmu, ya. Mereka kafir, orang kafir murtad, ya, seperti itu. Masallallahu afiyah. Orang kafir, orang murtad seperti itu. Ya. Jadi pengkafiran terhadap Jahmiyah, Qadariyah dan seterusnya, ya. Dan ini riwayat dari apa? Ya, ditandai dulu. Ini siapa ini? Ya, kenal tidak ini? Ya, Ibrahim ibn siapa? Tahman, ya. Ini orang alim, kibar ulama. Ini ulama kita nih, Ibrahim ibn Tahman, ya. Bukan khalaf, ya. Kalau khalaf hafal betul. Dan ulama salaf dikaburkan, dihilangkan, ya. Dan salaf nggak kenal, ya. Nggak kenal mereka, ya. Ibrahim ibnu Tahman, nama aslinya Abu Sa'id Al-Khurasan. Ya, Al-Khurasani, seorang yang berasal dari negeri Khurasan. Ya, ini ada di mana? Kita lihat tarikhnya di dalam apa namanya? Tarikh Baghdad, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Baghdad. Ibrahim ibnu Tahman Abu Sa'id Al-Khurasani namanya. Ulida bi Hirah, ya, dilahirkan di sebuah
kota di wilayah Khurasan Bihirah, ya unasya'u binaisabur, dan dia tumbuh ya di kota Naisabur, ya sudah disebutkan ketika membantah Al-Bukhari bahwasanya Naisabur Khurasan itu bukan kotanya orang awam, bukan. Itu kotanya para penuntut ilmu. Di sana ada Yahya Az-Zuhli rijal, ada Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, dan masyayikhnya ada 4, rijalnya ada 3 kalau tidak salah. Ya, di antaranya Al-Bukhari pada saat belum belum terkena fitnah lafziyah seperti itu. Ya, di antaranya rijalnya ada apa? Al-Bukhari, sejajar dengan Al-Imam Yahya Az-Zuhli, ya, Abu Zur'ah Ar-Razi, ahlul hadis semua, ya. Karena Al-Bukhari juga termasuk di kalangan ahlul hadis, ya. Tapi dia akhirnya apa? Kufur seperti itu. Yang menghidupkan nama Al-Bukhari adalah orang-orang mutaakhirin, ijma' para salaf pada saat itu. Ya. Dan ini bukan fitnah, bukan kabar burung atau salah paham atau riwayat yang tidak, la haula wala quwata illa billah. Ya. Sekali lagi itu ada bahasanya tersendiri ya. Insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas. Kemudian warajulun fi talabil ilmi falaqi jama'atan minat tabi'in. Ibrahim ibn Tahman ini bertemu dengan para tabi'in ya ketika menuntut ilmu, bertemu dari kalangan para tabi'in. Wa akhadha anhum, dan beliau mengambil ilmu, belajar. Perhatikan di sini akhadha anhum artinya belajar. Ya, ilmu hadis ini. Wa akhadha, kemudian ya, kata-kata dalam ilmu hadis. Mislu Abdullah ibn Dinar, Maula ibn Umar. Perhatikan di sini. Ya, jarak antara sanad daripada siapa? Ibrahim ibn Tahman dengan Abdullah ibn Umar itu hanya satu orang. Yaitu siapa? Ya, Abdullah ibn Dinar. Perhatikan di sini, jarak sanadnya hanya satu orang. Perhatikan. Yaitu Abdullah ibn Dinar, Maula ibn Umar, ya. Jadi sanadnya beliau itu sampai kepada Abdullah ibn Umar hanya melewati satu orang saja, yaitu Abdullah ibn Dinar. Kemudian beliau belajar kepada siapa lagi? Wa Abi Zubair Muhammad ibn Muslim Al-Qurashi. Ya, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim Al-Qurashi. Kenal enggak? Enggak kenal. Ya. Kemudian belajar kepada siapa? Amr ibn Dinar. Ya, Amr ibn Dinar. Ya, ini Amr ibn Dinar siapa ini? Siapa? Ya, gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ya, Amr ibn Dinar, gurunya Sufyan ibn Uyainah. Perhatikan ini guru-gurunya. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, wa Abu Hazm al-A'raj. Nah, ini dia yang kita sebutkan tadi, Abu Hazm al-A'raj. Ya, ini adalah murid daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa Abi Ishaq As-Sibi'i. Ya, Abu Ishaq As-Sibi'i. Ya, seorang tabi'in juga, ya, kibar ahlul hadis, alim di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Kemudian Yahya ibn Sa'id al-Ansari, wa Sammak ibn Harb, ya, wa Muhammad ibn Ziyad al-Qurasi, wa Thabit al-Binani. Ya, Thabit al-Binani siapa? Ya, murid Anas ibn Malik. Ya, murid Anas ibn Malik. Ya, murid Anas ibn Malik. Ya, nggak kenal seperti itu. Murid Anas ibn Malik. Sabit al-Binani. Wa Musa ibn Uqbah, ya, dan seterusnya. Wa akhadha an khalq katsirin min ba'di haula, dan banyak lagi dari kalangan para tabi'in yang lainnya. Ya. Kemudian rawa anhu, ini ketika disebutkan rawa anhu maksudnya adalah orang-orang yang belajar kepada Ibrahim ibn Tahman. Ya, tadi belajar akhadha minhu, ya. Sekarang rawa anhu, ya. Orang-orang yang belajar kepada Ibrahim ibn Tahman. Di antara siapa? Ya, Safwan ibn Salim. Kemudian juga ada siapa? Ini gembong kekafiran juga nih. Pernah belajar dengan Ibrahim ibn Tahman. Siapa? Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Ya, Abu Hanifah Utsman ibn Thabit. Ini tokoh kekafiran ini. Ya, pernah belajar kepada Ibrahim, ya, ibn Tahman. Kemudian siapa lagi? Abdullah ibn Mubarak, tabi'in masyhur, kabir,
Ahluz Zuhud, ya, punya kitab namanya Az-Zuhud Ibnu Mubarak, ya. Ini belajar kepada Ibrahim ibn Tahman, ya. Kemudian siapa lagi? Sufyan ibnu Uyainah. Tadi gurunya udah disebutkan. Sekarang Sufyannya sendiri, ya, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala belajar kepada siapa? Ibrahim ibn Tahman. Wa Khalid ibn Azhar, ya, Waqi ibnul Jarrah. Gurunya siapa? Waqi ibnul Jarrah. Hah? Gurunya siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya, Waqi ibnul Jarrah gurunya Imam Syafi'i. Perhatikan sini. Ya, ini Masya Allah ini. Ya, keilmuannya Ibrahim ibn Tahman meriwayatkan daripada, ya, yang disebutkan oleh Abdullah, ya. Kemudian Abu Muawiyah Ad-Darir, Allah, ya, sudah tidak diragukan lagi orang apa beliau ini, ya. Wa Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi, Masya Allah, Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Wa Abu Amr al-Aqdi, ya, Muhammad ibn Sabiq, wa Yahya ibn Abi Bakir, wa ghairihim. Kan Ibrahim warada bi Baghdad, ya, wa hadis biha summan taqala ila Makkah fasakanaha ila akhir umrihi. Jadi terakhir kali beliau menetap di Mekah sampai menjelang wafatnya, seperti itu. Sampai menjelang wafatnya, ya. Tadi ada Abdullah bin Mubarak, ya, wafat 81 Hijriah, belajar kepada Ibrahim bin Tahman. Jadi, ya, barakallahu fikum. Dan Ibrahim bin Tahman ini juga salah satu orang yang meriwayatkan daripada apa? Ya, larangan nikah mut'ah. Ini rawinya, ya. Kalau kita mau tahu nikah mut'ah itu larangannya, ya, dari hadis Nabi SAW, rawinya siapa ini? Ibrahim ibn Tahman yang meriwayatkan daripada larangan nikah mut'ah. Ya, disebutkan di sini dari ayahnya qol nah Rasulullah SAW, Nabi SAW beliau melarang an mut'atin nisa'i fi hajjatil wada, melarang wanita itu dinikah dengan nikah mut'ah ketika apa? Haji wada, ya. Ini periwayatnya, rawinya Ibrahim ibn Tahman. Tayyib. Dan masih banyak lagi pujian para ulama, ya. Seorang yang karim, rajulun karim, yang suka memberikan, ya, makanan kepada orang, ya. Masya Allah. Nah, jadi ini dia, ya, kita mengenal para ulama kita, ini ulama kita, dan kita wabillahi taufik nggak pernah melangkahi yang namanya ulama. Ya, ini ulama kita nih, ijma'nya mereka kita pegangi, ya. Justru orang-orang yang meninggalkan ulama, orang-orang yang sok tahu, ya, orang yang membuat-buat kaidah dengan keilmuannya mereka, ijtihadnya mereka, ya, apalagi dalam usuluddin, dalam risalah itu ketika menjelaskan tentang hal tersebut, ya, nggak diterima ijtihad orang di dalam usuluddin. Ya, risalah itu kitab usul fikih pertama, Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i, ya. Jadi perhatikan baik-baik, ya, siapa yang nggak mengikuti ulama dan siapa yang kurang ajar kepada ulama sebetulnya, ya. Bahkan ini kaitannya bukan lagi kepada ulama, ini agamanya Allah, ittiba, tentang kita ittiba kepada Allah dan Rasulnya, kemudian baru setelahnya para ulama, ya. Dan tentu saja ulama yang dimaksud di sini adalah ashabul hadis, ya. Imam yang dimaksud di sini adalah ashabul hadis. Gak ada imam selain daripada ashabul hadis. Ya, orang-orang Jahmiyah dijadikan imam, ya. Kejahmiyahan dipilih-pilih. Oh, Jahmiyahnya itu Jahmiyahnya masa salah. Nah, yang sekarang ini bukan Jahmiyah, ini sekedar keliru. Ini masalah juz'iyah, masalah khilafiyah, ya. Panjang kalam, kalam farid, ngomong kosong, ya. Haula'i syayatin, mereka itu syaitan. Haula'i kufar, ya, anjas, mereka itu najis, ya. Panjang kalam mereka, mencari-cari ayat-ayat mutasyabih, ya, menukilkan ayat-ayat mutasyabih untuk apa? Memberikan kerancuan beragama, ya. Masalah afiyah. Nah, jadi ini kata Ibrahim ibn Tahman riwayatnya, misalnya beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan apa? Ibrahim ibn Tahman, ya, Ibrahim ibn Tahman beliau mengatakan al-jahmiyatu kuffar wal qadariyatu kuffar, ya. Takfir ini, ya, takfiri, kalau kata orang-orang murtad ini takfiri, khariji, hadadi, keras, ya. Kata mereka seperti itu, kata orang kafir murtad itu. Ya. Sallallahu afiyah. Walhamdulillah, ya. Walhamdulillah. Baik, kita masuk kepada asar yang ke-8, ya. Asar yang ke-8
Haddatsani Muhammad bin Shalih Al-Basri maula Bani Hashim, ya, maula Bani Hashim yang ke-8. Haddatsana Abdul Malik ibnu Quraib Al-Asma'i, haddatsana Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman At-Taimi, ya, an abihi qala laisa qaumun ashaddu naqdan lil islami minal Jahmiyah wal Qadariyah. Ya, subhanallah. Subhanallah. Nas'alullah afiyah. Na'udzubillahi min syarrihim. Ya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan dan kekafiran mereka. Ya. Jadi Muhammad bin Shalih Al-Basri mengatakan maula Bani Hashim, meriwayatkan hadis kepada Abdul Malik, kepada kita Abdul Malik ibnu Quraib Al-Asma'i, hadatsana meriwayatkan hadis kepada Mu'tamir ibnu Sulaiman At-Taimi, an abihi dari ayahnya qol laisa qaumun asyaddun naqdan lil Islam, gak ada suatu kelompok manapun yang benar-benar menghancurkan agama Islam, ya, naqdan ini menghancurkan, minal Jahmiyah wal Qadariyah, ya, kecuali dua ini nih yang paling asyad, yang paling keras permusuhannya, ya, seperti itu. Dari kelompok-kelompok yang menyempal dari Islam, ya, dari Islam yang menghantam Islam itu sendiri, yaitu apa? Jahmiyah dan Qadariyah. Kenapa? Fa'ammal Jahmiyah faqad barazullaha ta'ala. Karena Jahmiyah itu telah menantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang Jahmiyah ini menantang Allah, ya, seperti itu. Wa amal Qadariyah, dan adapun Qadariyah, fa innahum qalu fillahi azza wajalla. Qadariyah mereka ngomongin tentang Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama-sama kekufuran, kesesatan, kan seperti itu. Bid'ah mereka bid'ah kekafiran, ya. Bid'ah kekafiran. Dan yang tadi, yang qadi tadi, pada asar yang keberapa tadi? Yang ke-6, ya, di antaranya disebutkan di sini di catatan kaki, baru kelihatan, lupa terlewat. Ya, di dalam Al-Iban Al-Kubra, ya, di riwayat-riwayat yang banyak, di antaranya la yajibu wala karamah ya'khudhu kaffa min turabin yadribu bihi wajh. Ya, di dalam Tabaqat Al-Hanabilah, ya. Ada orang Jahmiyah ambil itu apa? Tanah di tangan, kemudian pukul ke mukanya, seperti itu. Ini orang Jahmiyah, ya, seperti itu. Keras sekali para salaf, ya, dari mulai fisik, dari mulai celaan mereka, ya, kepada Jahmiyah. Keras sekali para salaf mengkafirkannya, takfirnya mereka kepada Jahmiyah, ya. Nasallallahu afiyah. Jadi seperti ini nih. Jangan diambil hanya akhlaknya saja, adabnya saja diambil. Akidahnya nggak ngerti. Islam aja nggak ngerti apa Islam. La haula wala quwwata illa billah. Taib. Ya, jadi nggak ada pada asar yang ke-8, barakallahu fikum, sesuatu kelompok dari kalangan orang-orang yang kelompok-kelompok menyempal daripada Islam, yang naqdul lil Islam, yang menghancurkan agama Islam itu sendiri, daripada Jahmiyah dan Qadariyah. Ya, seperti itu. Baik, kemudian asar yang 9, hadatsani Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, ya, hadatsani Zuhair ibn Nuaim, ya, Zuhair ibn Nuaim As-Sijistani, ya, Al-Babi, ya, ya, Al-Babiyu, ya, As-Sijistani Al-Babi, thiqah, dari kalangan ulama yang thiqah. Qol, beliau mengatakan, ya, Sami'tu Salam ibn Abi Muti'. Masya Allah, ini lagi ulama keras sekali, ya. Salam ibnu Abi Muti', ini ulama keras, ulama kibar ini, tabi'in, ya. Kana syadidan alal Jahmiyah, kana syadidan ala ahlul bidah, ya. Ini keras sekali, ya. Di antara dia sangat memusuhi siapa? Kalau tidak salah, Amr bin Ubaid, ya, Amr ibn Ubaid. Ini salah satu pentolan Jahmiyah yang slating dengan siapa? Wasil bin Atha, yang menyamai apa? Membersamai Wasil bin Atha di dalam
ini min ru'usil daripada Al-Mu'tazilah. Ya ini gembongnya Mu'tazilah, ya Amr bin Ubaid, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, Amr bin Ubaid ini adalah apa? Seorang yang tamak sekali dengan kekafiran. Semua pemikiran kufur dilibasnya sama dia, ya, nasallahu afiyah. Ya Jahmiyah juga, Qadariyah juga, Mu'tazilah juga, Murji'ah juga. Nah, ini dia Amr bin Ubaid, ya. Salah satu orang yang dimusuhi oleh Salam ibn Abi Muti', ya. Ini orang yang sangat keras ini. Wafat tahun 164 Hijriah, ya. Salam ibn Abi Muti', ya. Keras terhadap Jahmiyah. Dia mengatakan apa? Beliau mengatakan al-jahmiyatu kufar la yusalla khalfahum. Lagi dan lagi. Kita dapati larangan untuk sholat di atas apa? Di belakang apa? Bermakmum kepada Jahmiyah. Nasallallahu alaihi. Hari ini zaman kafir, zaman riddah, ya, nggak ada lagi sholat di masjid. Ya, bukan kita nggak mau, bukan. Memang sudah nggak bisa lagi sholat di masjid. Ya, sampai disebutkan apa? Barakallahu fikum. Sebentar, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. La haula sinyalnya. Ya, sampai dikatakan Hudzaifah ibnul Yaman, barakallahu fikum, ya, ini bukan kita melarang orang untuk sholat atau meninggalkan syiar-syiar Islam, ya, di antaranya apa? Sholat maktubah, sholat fardu dan sholat Jumat, tidak. Ini negeri kafir, ya, negeri kafir yang tersebar kejahmiahan. Dan kalaupun seseorang itu dia sholat, barakallahu fikum, ya ada tuh sholat, ulangi sholatnya di rumah. Karena nggak sah sholat di belakang Jahmiyah, ya, nggak sah sholat di belakang Jahmiyah, ya. La yusalla khalfahum, nggak boleh sholat di belakang Jahmiyah. Ya, orang yang berpemahaman Jahmiyah, kekafiran dan kekafiran-kekafiran lainnya. Ya, kekafiran itu banyak sekali, nasallahu afiyah. Katakan oleh An Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah bin Yaman dia mengatakan apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitu bisahmin yaumal jumu'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, milik Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali, ya. Kata Hudzaifah bin Yaman apa mengatakan, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, suatu era, suatu fase. Ini di masanya Hudzaifah bin Yaman, ya. Apabila seseorang itu dia melemparkan anak panah, ya, ketika di hadapan di masjid terhadap orang-orang yang sedang sholat Jumat, lam yusib illa kafiran au munafiqan, enggak akan menimpa kecuali kepada orang-orang siapa panahnya itu, kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik di dalam masjid itu, orang yang sedang sholat Jumat, ya. Nasallahu alaihi. Ya, ini perhatian penting kepada kita, ya. Para ulama salaf itu menghati-hatikan daripada bermakmum kepada orang-orang Jahmiyah. Makanya Imam Ahmad ketika di asar yang keempat itu mengatakan apa? Ya, man qala zalikal qaul, siapa yang memiliki pendapat Jahmiyah, keyakinan Jahmiyah, i'tiqad Jahmiyah, apalagi sudah merebak suatu negeri, suatu kota wilayah, la yusalla khalfahul jumu'ah wala ghairaha. Enggak salat Jumat apalagi salat, ya, maktubah, salat fardu, enggak, illa anala nada'u ityanaha, bukan berarti aku itu menghalangi manusia, enggak.
Fa in shalla rajulun khalfa, apabila seorang itu dia salat di belakangnya, a'ada sholata, yakni man qala Al-Qur'an makhluk. Ya, ulangi salatnya, enggak sah salat di belakang Jahmiyah, ya. Ini harus paham seperti ini. Ya, ini bukan takfir, ini khawarij, ya. Khawarij ini. Ya. La haula wala quwata. Ini akidahnya para salaf ini. Ya, yang orang itu slogannya ngikutin para salaf, ngikutin apa enggak? Nah, itu dia. Makanya dikatakan oleh Subhanahu wa taala apa? Maz'umin, ya, orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja, ya. La yusalla khalfahum, enggak salat di masjid lagi sudah, ya. Nasallahu afiyah. Baik. Ini kita masuk kepada asar yang terakhir insyaallah taala yang 10. Hadatsani Ahmad bin Sa'id Abu Ja'far Ad-Darimi. Qol. Perhatikan di sini. Ini juga syadid juga ini, ya, keras sekali ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, beliau mengatakan sami'tu abi yaqul, sami'tu Kharijah, berkata Kharijah, ya, yaqul, dia mengatakan al-Jahmiyatu kuffar. Ya, Jahmiyah itu kufar. Ya, kalau ada yang ragu kekafiran Jahmiyah ini subhanallah, ya, subhanallah sekali. Ya, atau dipisah-pisahkan itu tadi, dipisah-pisahkan ini juz'iyah, ini khilafiyah, ini Jahmiyah masa lalu, ini bukan Jahmiyah, ya. Salafiyah. Mana ulama yang menyebutkan, ulama-ulama kafir semua mutakhirin, illa man rahimallah, ya. Gimana mau bisa, ya, mentain seorang itu kafir atau enggak, mana berani. Bedalah dengan salaf, ya. Mereka mentain, enggak memberikan ruang, ya, bagi orang-orang kafir walaupun itu dia seorang yang kibar. Seperti itu. Makanya selamat agamanya mereka, berbeda dengan agamanya hari ini. Ya, kalau orang itu mengikuti metode beragamanya hari ini, nggak kenal agama, nggak berislam mereka. Ya, nggak berislam mereka. Nggak akan pernah berislam. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka haji, walaupun gelarnya LCMA dan sebagainya, ustadz, kiai, mereka bukan orang Islam. Ya, kekafiran itu banyak sekali, ya, ikhwan. Masalah afiyah. Ya, jadi al-Jahmiyah kufar, balighu nisa'ahum annahunna tawaliqu. Sampaikan kepada para wanita-wanita mereka, mereka sudah bertalak dengan suami mereka apabila suami mereka Jahmiyah. Lihat, perhatikan di sini. Enggak halal nikah dengan murtad-murtadah, ya. Kafir-kafirah enggak halal, enggak sah. Ya. Talak, ceraikan, ya, tinggalkan, enggak usah basa-basi. Ya. Sampaikan kepada wanita-wanita mereka bahwasanya mereka itu adalah apa? Sudah ditalak, ya, sudah ditalak. Wa annahunna la yahlil, apa namanya? La yahlilna, ya, niswah di azwajihinna, mereka sudah enggak halal lagi, status mereka sudah enggak halal. La ta'udu mardahum, jangan dijenguk kalau mereka sakit, ya. Perhatikan di sini. Jahmiyah itu kalau mereka sakit jangan dijenguk, ya. Jangan dijenguk. Ya, wala ta'udu mardahum, ya, yang sakit di antara mereka jangan dijenguk. Wala tashhadu janaza, ya, janaizahum, ya, jangan diiringi, jangan disolati jenazah mereka ketika mereka itu mati, ya. Ya, intinya orang-orang yang kafir murtad, ya, di antaranya apa? Kejahmiahan yang membuat orang kafir murtad, kan seperti itu. Ya, summa ta'ala, kemudian beliau membacakan ayat, ya. Perhatikan sini, beliau membawakan ayat firman Allah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk bin jami'il wujuh. Aqulu hadza fi hadhihi lailah al-mubarakah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ya. Min jami'il wujuh. Dari seluruh arah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Bacaan kita, tafsir-tafsir lainnya itu, ya, itu perkataan Jahmiyah. Ya. Fahimtum al-an? Barakallahu fikum. Ya. Kemudian beliau mengatakan summa tala, ucapan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kalamullah, surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Masyaallah. Al-Qur'an itu pengingat, ya. Dibaca itu pengingat, bukan dihafal ikut musabaqah, jahil, kafir, murtad, tapi hafal Quran, ikut lomba lagi. Ya. Orang sedikit hafalan Quran, paham
inti daripada Al-Qur'an, ya, mengkafirkan orang-orang murtad, orang-orang syirik, ya, itu lebih ahsan, ya, faham tafsirnya, tafsir para ulama salaf, tafsir Abi Hatim, tafsir Muqatil, ya, dan tafsir Ibnu Katsir, bukan. Ya. Lihat, ya, Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, tazkiratan liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut, yang punya rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara puncaknya apa? Ya, orang sering menukilkan ya, rasa takut kepada Allah ketika apa? Ya, ketika sendiri bermaksiat kepada Allah, memiliki raghbah rakhsyah, min khasyatillah, ya, memiliki rasa khasyah. Puncak rasa takut itu takut dari kekafiran yang paling afdal. Ya. Benar kalau dikatakan seperti itu benar, ya. Tapi mereka melupakan ketakutan daripada kekafiran. Bahkan hari ini apa? Nasallallahu alaihi berbangga-bangga orang dengan kekafiran, berbangga-bangga dengan kekafiran mereka yang banyak itu, dengan kekafiran metode ijtihad, dengan kekafiran metode ya lulusan jamiah, ya mentang-mentang lulusan jamiah sudah ya terbebas dari kekafiran dan sebagainya. Sallallahu alaihi KTP-nya Islam, modal KTP Islam sudah berislam hari ini. Ya, tanya Islam apa nggak ngerti, nggak paham Islam itu apa. Ya, sampai kepada ucapannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, illa qaulihi azza wajal, ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Perhatikan sih Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ya bersemayam di atas arasy, aynallah wa fis sama. Dalilnya banyak sekali, ya. Dalilnya banyak sekali. Ya, dalam surat Al-Baqarah di ayat terakhir ayat berapa? Ya, mustawa alal ars. Surat Al-Baqarah salah ya. Ya di surat ya di antara surat At-Taha ini, di antara surat At-Taha ini ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa hal yakunu istiwa illa bijulus, ya. Dan perhatikan di sini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima sifat julusnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis, ya, hadis apa namanya barakallahu fikum, terkait ketika Allah Subhanahu wa taala mendudukan Nabi alaihi salatu wassalam di arasnya, ya, di arasnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat julus, duduk. Dan di antara makna daripada al-istiwa, ya, di antaranya al-irtifa, ya. Kemudian apalagi barakallahu fikum, ya, ala, ya, di atas, irtifa terangkat, julus. Nah, di antaranya julus yang kita baca ini, ya. Jalisun julus, ya. Qa'ada, ya, istiqra apa namanya? Dan dari julus ini, ya, dari julus. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat Allah itu memiliki sifat julus. Iya. Mana dia? Dan ini adalah di antara istishhad dari pendalilan ini adalah dalil daripada apa? Maqam al-mahmud, maqam mahmuda, ya, hadis ini. Didudukannya Allah Nabi SAW di aras, ya, di atas kedudukan yang tinggi. Iya. Dan para ulama itu mereka nggak ada yang membantah ya julusnya Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang diriwayatkan dari Mujahid, ya, asar ini dari Mujahid, dari seorang mujahid, ya, dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid, ya. Yujalisuhu ma'ahu 'alal ars. Nabi SAW akan didudukkan bersamanya nanti, domir hu-nya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di atas arasy, ya, di atas arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Di sini takhrijnya Adil Al-Hamdan, ini panjang sekali, ya, panjang sekali. Apa namanya? Di tahqiqnya beliau panjang sekali. Intinya Ahlus Sunnah menetapkan julusnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama
ijma'nya mereka terkait julusnya Allah Subhanahu wa taala adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia mengatakan apa? Qad talaqqatha al-ulama'u bil qabul yusallimul akhbar kama ja'at bihi. Ya. Jadi para ulama itu sungguh telah mendapatkan kabar ya, riwayat asar ini dari Mujahid dengan penuh apa? Yusallim, taslim, menerima, tunduk, inqiyad, berserah diri terhadap berita dari asar ini, ya. Sebagai datang diriwayatkan dari uh, apa namanya? As-Sunnah Al-Khalal, ya, As-Sunnah Al-Khalal, ya, dan seterusnya dan semisalnya. Ya, jadi ini kata Imam Ahmad, ya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, menerima, tidak membantah, tidak menafikannya. Ulama hari ini, ya, begitu banyak sekali yang terutama ulama-ulama mutaakhirin, ya, mereka menolak asar Mujahid ini, ya, menganggap ini keliru, hadisnya riwayat asar ini lemah dan sebagainya, ya. Ini perkataan Imam Ahmad, ya. Jadi orang jangan sok tahu, ya, jangan sok tahu. Ya, ini Imam Ahmad ini, ya. Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Ya, talaqat hal ulama'u bil qabuli yusallimul akhbar kama ja'at. Kemudian ulama lainnya, di antaranya apa? Muridnya Al-Imam Ahmad, yaitu Abu Daud, ya, As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, wafat 275 Hijriah. Dia mengatakan apa? Aro'an apa namanya? Yujanaba, ya, aro'an yujanaba kullu man radda hadisa Laits, ya, an Mujahid. Nah, ini. Ya, yuqaiduhu 'alal arash, ya, wa yuhadzaru anhu hatta yuraji al-haq. Nah, perhatikan di sini. Kata Al-Imam Abu Daud As-Sistani Al-Hambali, aku melihat bahwasannya untuk menjauhi semua orang yang menolak hadis dari Laits yang diriwayatkan dari asar Mujahid ini, bahwasannya yuqaiduhu 'alal ars, ya, haknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya kembali kepada Muhammad SAW, ya, yang mendudukan di sini adalah ini fi'il majhul. Allah Subhanahu wa taala, Allah mendudukkan Nabi SAW di atas arasnya, ya. Maka orang yang mengingkari hal tersebut, hadis ini, riwayat ini, asar ini, ya, ditahdzir sampai dia kembali kepada apa? Yuraji al-haqq, sampai kembali kepada al-haq, ya, kembali kepada kebenaran. Seperti itu. Ya, ini perkataan daripada Al-Imam Abu Daud As-Sistani Al-Hambali. Ini ulama kita semua nih, ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar, ya. Dikeluarkan juga dari Al-Khalal di dalam sunnahnya. Kemudian Ishaq ibn Rahaweh, kalau tadi kita sebutkan daripada Waqi ibnul Jarrah, ya, gurunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Sekarang Ishaq ibn Rahaweh, gurunya siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya. Al-imanu bihadzal hadis wa taslimu lahu, ya. Yakni wajib, maksudnya wajib untuk seorang itu beriman dengan apa? Hadis ini, ya, dan juga tunduk kepadanya, ya. Sampai dikatakan oleh Ishaq ibn Rahaweh, ya, ini termasuk ulama yang keras juga, ya, mengkafirkan Murji'ah, ya, sama seperti Waqi ibn Jarrah, ya. Ini man radda hadal hadis fa huwa jahmi, kata beliau. Kata Ishaq ibn Rahaweh, siapa saja orang yang menolak hadis ini, ya, Allah Subhanahu wa taala duduk memiliki sifat julus dan juga mendudukan Nabi SAW nanti di atas arasnya, dia adalah jahmi. Berarti apa? Kafir. Ya, yang namanya Jahmiyah itu kafir. Nggak ada yang Jahmiyah itu Islam, nggak ada, ya. Atau sekedar ahlul bidah, enggak. Jahmiyah kafir. Ahlul bidah pun itu yang disebutkan para ulama salaf adalah kafir, ya, kelompok kafir, ya. Jadi intinya bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat julus, barakallahu fikum. Dan juga terkait maqam mahmuda, riwayat ini perhatikan juga ketika didapati nanti suatu saat atau kapan oleh antum semua, barakallahu fikum, pembahasan seperti ini, bahwasanya ini derajat hadis ini kedudukannya marfu, ya, kedudukannya marfu, dan ini diterima oleh semua para salaf. Tidak ada yang menolak hadis ini, asar ini terkait maqam mahmuda, ya. Jadi jangan dengarkan para ulama-ulama mutaakhirin yang menolak, melemahkan dan membantah, ya,
hadis ini. Bahwasanya sebagaimana perkataan Ishaq ibn Rahawayh, fahuwa jahmi. Nasallahu afiyah. Taib. Jadi ini saja dulu ya yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته